Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel Daryl Patimala. Kali ini kalian mau aku ajak ke Malang liburan tipis-tipis, tapi bedanya ini bareng sama sahabat-sahabat aku. Untuk yang baru gabung, kenalin nama aku Daryl. Jadi aku asli Gresik. Terus yang depan kiri itu suami aku, namanya Trisetioko, bisa dipanggil Yoko. Terus yang nyupir itu namanya Mas Fahmi. Mas Fahmi ini adalah suami dari sahabat aku. Dua sahabat aku ini sahabatan dari SMA. Yang satu namanya Zaratul Bidat, biasa aku panggil Katul. Terus yang satunya itu Nurlaili Afifa, biasa aku panggil Lilut. Kenapa ada dua panggilan itu, nanti ada sejarahnya, Rek. Nanti aku bakal kasih tahu kalian ya, sembari kalian lihat jalan tol menuju ke Malang atau Batu gitu. Nah, yang ini Katul namanya, ini Zaratul Bidat tadi, Rek, tak panggil Katul. Terus yang baju putih itu Keira, itu anak dari Katul ini. Terus yang itu Damar, anakku. Ya Allah, gak iso meneng, Rek, anjan, Rek, ya Allah. Kita rombongan ke Malang ini bawa dua mobil. Kenapa? Karena Lilut sama suaminya itu mau bawa oleh-oleh duren. Terus Katul ini gak suka, Rek, sama bau duren ataupun makan duren aja gak pernah. Bisa kan lihat, itu suaminya Lilut, namanya Om Viko. Terus sebelahnya itu juga Lilut, Rek. Kita ini lagi di rest area tol Sidoarjo, beli minum dulu, jadi kita ketemuan di sini. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Ini kita sudah melewati tol Japanan, sudah sampai di Lawang. Kemudian kita mau turun ke pintu tol Singosari. Kita itu mau ke Street Zoo, plan pertamanya. Tapi kok kayaknya Batu ini hujan ya, Rek, ya. Siang, oh ini pagi cerah, nanti kalau siang dan sore sampai malam itu hujan terus, Rek, pas di sana itu. Ayo sedih aku ya. Oke, kita sudah sampai di pintu keluar tol Singosari. Jadi dari Gresik ke Malang itu 75.000 mungkin ya, nggak sampai. Pokoknya kalau ngisi 150 itu aman, Rek, ke Malang dari Gresik lo ya. Oke, aku mau cerita sedikit tentang bertemunya atau menjadi sahabat tiga serangkai ini. Jadi kalau sama Katul ini sebenarnya itu aku sama Katul ini musuh, Rek, dari satu SMA itu kan ya. Nah, ceritanya Katul ini kan itu dia tuh playgirl. Nah, aku punya temen sebangku lagi dari SMP, itu namanya Lila. Itu pacarnya direbut, Rek, ambek Katul iki. Ya apa ya? Ceritanya ku kayak selingkuh gitu loh. Katul ini jadi selingkuhannya pacarnya itu, padahal juga pacarnya temenku itu ngakunya nggak ada hubungan apa-apa sama Katul ini, tapi Katul ini ngakunya itu loh selingkuh sama aku gitu. Jadi kan karena kita dulu SMA itu masih apa ya, baper atau masih jiwa-jiwa kekerasan, jiwa bullying itu masih membara. Jadinya aku itu waktu SMA itu suka ngelabrak, kon yo wis selingkuh ambek koncoku. Pokoknya lucu. Terus kenapa ada nama Katul itu aku yang nyiptain, Rek. Jadi itu Zakatul Jidat, kan namanya Zaratul Widat, itu tak panggil Zakatul Jidat. Keterusan sampai sekarang namanya Katul. Lo ya, bisa kalian lihat Batu sudah hujan, Rek. Nah, sebelum kita ke wisatanya ini, sembari mikir, kita mau makan duren dulu, mampir beli duren. Nah, sakno yo Katul gak iso makan duren, soalnya ya iku dia itu nggak suka baunya aja, aslinya nggak suka. Dia itu aslinya tersiksa loh, Rek, di situ. Nah, ini ada Om Viko, Lilut, aku, terus suami aku Keira, itu warna putih bajunya ya. Terus Mas Fahmi, terus Katul. Alhamdulillah sudah dari kelas 1 SMA itu 2010 mungkin ya sampai sekarang. Alhamdulillah masih terjaga silaturahminya.
Cerita lagi kalau sama Viva itu atau Lilut, aku ketemunya waktu MOS. Jadi waktu MOS itu kan ada baris berbaris. Nah dia itu kan baris di depanku. Biyen iku Viva iku rek pingsanan. Jadi dia itu pingsan waktu baris berbaris. Wih langsung tak tampani rek. Aku yang nangkep gitu loh, yang pas pas dia pingsan itu aku yang nangkep. Jadi ya dari situ itu awal kenal sama Viva. Terus waktu sadar itu tak tanyai kenapa semaput, kan waktu itu kan itu panas, terus bener-bener tegang gitu loh rek. Terus katanya Viva, aku wedi ambek mas iku ngono. Jarene lek gak esuk baris berbaris dihukum. Pokoknya dulu itu Lilut jan, ya Allah, luician pokoknya Lilut iku ya, sing jenenge Lilut iku arek luician. Alhamdulillah setelah sekian lama kita berteman, kerjaannya juga satu circle juga, yaitu kalau aku sama Lilut itu perias manten atau make up artist. Kalau Katul itu dekor kayak backdrop zaman sekarang itu loh rek, rastik kayak gitu. Kalian nanti kalau mau minta kontaknya, kalau kalian mau sewa ini promosi juga kali ya. Bisa dilihat di IG masing-masing. Nanti aku tulis di bawah Instagramnya ya. Nah kalau Lilut itu Afifa Laili, kalau aku Daryl Patimala, kalau Katul itu nama usahanya Keira Decoration. Nanti aku ini spill di bawah ini ya, kalian bisa lihat portofolio kita bertiga. Awal mula aku nyemplung di dunia makeup artist itu ya ini dari tahun 2017 itu awal. Kalau aku itu bulan Maret, kalau Lilut itu bulan Februari. Nah kalau Katul itu setahun setelah kita buka makeup artist itu. Alhamdulillah juga sekarang sama-sama jalan, sama-sama diberi rezeki yang lancar ya rek ya. Amin amin ya robbal alamin. Kalau kalian tanya tipsnya apa Ril buat temenan awet kayak gitu, kok bisa gitu ya? Kalau aku sih orangnya santai. Kita bertiga itu memang karakternya itu santai semua rek, nggak baperan. Terus kalau ada masalah langsung diomongin di depan, nggak terbiasa ngomongin di belakang. Terus kalau ada yang bokeh nanti satunya bayarin gantian gitu loh rek. Nah itu adalah tips buat temenan yang awet, nggak memanfaatkan gitu ya, nggak baperan juga, terus saling menghargai, terus apa lagi ya, pokoknya itulah, kita itu santai kalau berteman, makanya awet sampai sekarang. Next kita mau caw ke tempat wisata. Kita sudah memutuskan untuk ke Batu ini Jatim Park 3 gitu. Kok Batu sih, Jatim Park 3. Tepatnya itu di Millennial Glow Garden, itu ada di Jatim Park 3. Kalau kalian nggak tahu Jatim Park 3 itu, kalau dari Malang itu kalian naik sedikit, nggak sampai ke arah Batu, nanti ada kiri jalan itu kalian sudah sampai di Jatim Park 3 gitu rek. Dan masuknya itu tiketnya per orang 60.000. Dia itu 60% indoor, 40%-nya outdoor. Jadi kan di musim hujan kayak gini kita nggak zong gitu ya, jauh-jauh ke Batu. Bisa kalian lihat ini sudah masuk ke pintu masuk Jatim Park 3, tapi kita nggak ke Jatim Park 3-nya ya rek ya. Kita mau ke Millennial Glow Garden. Itu kayak bukan wahana sih, tapi penuh dengan lampu-lampu, tapi banyak bentuk-bentuknya gitu rek. Opo sih aku ya gak paham ya, pokoknya gak zong lah ya, demi anak-anak kita nggak kehujanan. Kita datang di sini sudah jam 1, berangkat jam 11 atau jam 10.
Terus sudah sampai di Batu sekitar jam segini, kan memang nggak ini, kita kesini kan hari Selasa, jadi nggak macet. Terus karena kita liburnya itu ya enak rek, kita malah yang sepi bisa liburan, kalau weekend nggak bisa liburan. Sebelum masuk ke wahana atau ke ruangan Fantastic Glow Garden ini, kita mesti wajib vaksin sudah vaksin dan punya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini dia gambaran Fantastic Glow Garden. Jadi lampu-lampu kayak gini lampu 3D kalau nggak salah ya, aku juga gak paham pisan ya. Pokoknya bocil senang, mama senang, teman-teman juga senang. Untuk yang pertama kita bisa lihat 3D-nya itu kayak ikan-ikan di dalam akuarium gitu. Jadi kalau kita nempel di temboknya itu nanti lampu-lampunya bakal bersinar. Nanti aku bakal kasih tahu kalian gimana bersinarnya kalau kita nempel di tembok. Nah, ini ya, kita lihat kan. Nah, ini Ayah sama Damar dirubung, istilahnya dirubung lampu-lampu rek kan yo kunang-kunang ya. Nah, itu Keira. Nah, ini aku. Ini tok lho wis seneng ya rek ya, lek wis kadung terperangkap dengan corona. Jadi kita kesini juga harus wajib pakai masker. Sayangnya aku kemarin kesini itu jarang record karena kan di dalam itu gelap. Jadi dengar-dengar di sini itu ada 16 tema lampu proyektor kayak gini itu dengan tema masing-masing. Ada yang bisa kalian lihat tadi di bawah laut kayak undersea gitu ya. Terus yang ini bunga-bunga. Terus nanti ada lagi seperti bola-bola gitu. Jadi kalau di sini itu bukanya dari jam berapa ya? Bentar ya, aku lihat dulu. Dari jam 3 sampai jam 10 malam. Terus Glow Garden ini baru buka dari tahun 2019 Desember tepatnya. Nah, sayang sekali kalau sampai Desember terakhir ini corona masih tetap berjalan, masih protokol, masih tidak boleh buka. Dengar-dengar semua Jatim Park itu bakalan ditutup, kan kasihan ya. Ya kemana lagi ke Malang itu kalau nggak ke Batu, ke Jatim Park 1, 2, dan 3 ini gitu loh. Nah, lanjut, ini kita sudah lihat tema kertas-kertas. Terus ya ini aku paling suka itu tema hujan-hujan kayak gini, tapi bukan hujan tetap dia itu lampu. Yang penting aku sudah kasih kalian referensi untuk liburan ke Batu Malang. Ya kemana lagi ya rek ya, kalau ke Malang itu ya pasti yang dicariin ya Jatim Park Group gitu kan. 1, 2, 3 jangan lupa. Terus setelah ini ada ini ya tempat mainan anak kayak kids toys gitu, kayak outbound gitu. Jadi anaknya bisa ditaruh, nggak digendong atau ditaruh stroller. Keira juga seneng di sini karena dia bisa lalu lalang, dia bisa naik manjat, terus masuk ke dalam kayak mandi bola ini tapi isinya kayak kubus gitu. Terus di sini juga ada perosotan buat dewasa juga ada. Pokoknya nggak cuma anak kecil yang bisa mainan di sini, tapi juga mama sama papanya juga bisa mainan di sini. Oh iya, karena kita kesininya pandemi waktu itu, jadi bukanya jam 12 siang sampai jam 8 malam gitu re. Oh iya, maaf ya kalau dubbingnya agak bisik-bisik soalnya Damar sudah tidur, ayahnya sudah tidur, ini aku melek sendiri buat dubbing. Nah, bisa kan lihat tetap ya kids stationnya ini tetap di indoor, terus banyak lampu-lampu. Agak gelap-gelap gimana gitu ya kalau mainan di sini itu, jadi harus hati-hati. Terus setelah itu aku mau ngajakin Damar sama ayahnya main perosotan. Nah,
perosotan ini. Oh ya, di sini harus lepas ini ya, lepas alas kaki. Jadi tadi ada penitipan sepatu atau alas kaki yang kalian pakai. Baiklah, itu Keira dulu yang mau perosotan sama ayahnya, dedinya. Keira kalau manggil ayahnya itu dedi rek. Jadi kalian kalau kesini juga kayaknya harus pakai kaos kaki biar ini naik perosotannya itu nggak lecet. Yang paling aman juga kayak diriku ini ya, pakai legging wudhu. Ya Allah, kalau entah larek kayak arek cilik banget ya, tapi seneng. Mama dibawa ketir-ketir lah kok, anak ambek bapak esok suwantek ya. Terus kalian mau aku ajak ke outdoor. Jadi di outdoor itu lagi hujan deh. Kalau kalian keluar outdoor itu nanti bakal ada petugas yang nyewain payung. Nah, payungnya itu gratis, bisa kalian pakai sepuasnya. Nanti kalau mau keluar itu bakal dikasihkan ke petugasnya lagi. Jadi nggak takut hilang. Ini suasana itu tadi ya. Jadi habis perosotan balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, ini suasana outdoornya, sayang sekali ya. Wahananya pada dimatikan mesinnya karena hujan. Baiklah, sekian video vlog liburan aku kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian kalau lagi ke Malang. Pamit ya rek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.